Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau seorang mantan presiden dengan segudang pengalamannya jadi mentor pribadi seorang pengusaha super sukses? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah unik di balik buku Sang Mentor, sebuah rahasia presiden. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang dalam banget ya. Di tengah semua tekanan buat sukses, entah itu di karir atau politik, bisa nggak sih kita tetap memimpin tanpa kehilangan jati diri kita? Tanpa mengorbankan integritas. Ini nih dilema utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Nah, ternyata ada sebuah buku baru yang mencoba menjawab pertanyaan tadi. Judulnya Sang Mentor, yang isinya adalah catatan perjalanan personal selama 9 bulan purnama. Ini bukan buku biografi politik yang kaku loh, tapi lebih ke catatan refleksi yang sangat mendalam. Jadi, siapa sih dua tokoh utama di balik cerita yang luar biasa ini? Yuk kita kenalan sama Sang Mentor dan Sang Murid. Di satu sisi, ada Sang Mentor Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang akrab kita sapa SBY, Presiden ke-6 Indonesia dengan pengalaman pengabdian publik selama 45 tahun. Wow! Nah, di sisi lain ada sang murid Mary Riana yang kita kenal sebagai wanita sejuta dolar, seorang pengusaha dan investor hebat. Dua dunia yang rasanya beda banget kan? Terus, gimana ceritanya mereka bisa nyambung? Ternyata semua ini berawal dari koneksi lama. Mary Riana dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu udah saling kenal dari zaman kuliah di Singapura. Bertahun-tahun kemudian, AHY menunjuk Mary jadi staf khususnya. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan Mary. Dia memberanikan diri langsung minta Pak SBY untuk jadi mentornya. Dan luar biasanya, permintaan itu dikabulkan. Terus gimana proses mentoringnya berjalan? Wah, ini yang unik. Prosesnya itu disusun dengan sebuah metafora yang puitis banget. Perjalanan 9 purnama. Jadi, apa sih maksudnya purnama di sini? Ini bukan cuma soal penanggalan ya. Anggap aja setiap purnama itu sebagai satu siklus pembelajaran. Satu periode di mana ada refleksi, penyerapan ilmu, dan proses bertumbuh bareng sang mentor. Keren ya? Selama 9 purnama ini, Mary seolah-olah diajak menelusuri kembali jejak hidupan Pak SBY. Mulai dari masa kecilnya di Pacitan yang membentuk ketangguhannya, lalu karir militernya yang penuh tantangan, melewati gejolak saat menjadi presiden, sampai pengalamannya di Stanford yang membentuk cara pandang globalnya. Kita jadi ikut melihat evolusi seorang pemimpin dari dekat. Dari semua perjalanan dan pelajaran itu, ada satu konsep yang jadi puncaknya buat Mary Riana. Sebuah filosofi yang disebut ilmu putih dalam politik. Anda mungkin mikir, ilmu putih kedengarannya gimana gitu ya? Nah, ini adalah istilah yang dipakai SBY untuk menggambarkan filosofi politiknya. Ini bukan soal kelemahan atau naif loh, justru sebaliknya. Ini tentang kekuatan untuk tetap menjalankan politik secara etis yang dipandu oleh hati nurani dan kompas moral, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Ilmu putih itu fokusnya ke integritas dan kemenangan yang bermartabat untuk jangka panjang. Ini kontras banget sama politik Machiavellian yang sering kita dengar, yang tujuan menghalalkan segala cara. Buku ini nunjukin gimana SBY berusaha konsisten memilih jalan ilmu putih, meskipun godaan untuk ambil jalan pintas itu pasti besar banget. Jadi, inti dari semua itu terangkum sempurna dalam kutipan ini. Kekuasaan itu fana, nilai-nilai abadi. Pesan yang dalam banget, jabatan, kekuasaan itu semua datang dan pergi. Tapi nilai-nilai kayak integritas, kejujuran, dan martabat, itu yang bakal abadi dan jadi warisan kita selamanya. Oke, jadi apa pesan inti yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini? Semuanya bermuara pada 3 kata kunci, kekuasaan, prinsip, dan warisan. Kalau kita lihat dari ulasannya, buku ini punya kekuatan besar di gaya ceritanya yang personal dan sangat inspiratif. Struktur 9 purnamanya juga puitis banget. Tapi, ya ada juga catatannya. Karena fokusnya sangat personal, mungkin pembaca yang cari analisis kebijakan mendalam nggak akan terlalu puas, dan beberapa detail sengaja disimpan untuk jadi kejutan. Jadi buku ini cocok buat siapa? Nah, buku ini pas banget buat Anda yang lagi belajar kepemimpinan berbasis nilai atau yang suka banget sama kisah-kisah personal yang inspiratif. Atau mungkin Anda cuma penasaran dengan dinamika mentor-murid antara dua tokoh besar ini. Ada satu detail yang, jujur, sangat menyentuh di balik lahirnya buku ini. Ternyata, penulisan buku ini adalah wujud dari pemenuhan keinginan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Beliau sangat ingin Pak SBY merekam sisi dirinya yang lebih personal, yang lebih manusiawi.
Ini bikin buku ini jadi terasa lebih dari sekedar proyek biasa, tapi seperti sebuah wasiat dari hati. Sebagai penutup, yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Setelah mendengar semua ini, coba kita renungkan sejenak. Nanti saat jabatan atau kekuasaan kita berakhir, nilai-nilai apa sih yang kita ingin tinggalkan sebagai warisan? Nilai-nilai apa yang akan mendefinisikan siapa kita sebenarnya? Terima kasih sudah menyimak.